Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channel Rizky Oktavianto Accounting. Kali ini kita akan belajar praktikum akuntansi perusahaan dagang, topik memproses jurnal khusus. Jadi anak-anak sekalian, pada sesi kita kali ini kita akan belajar KD 3.10, yaitu memproses jurnal khusus. Dalam hal ini adalah sesi praktik, karena pada sesi yang lalu Anda sudah belajar teori jurnal khusus melalui modul yang ada di Google Classroom. Nah, jurnal khusus itu ada 4. Apa saja? Adakah yang masih ingat? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah jurnal pembelian, kemudian jurnal penjualan, terus jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Lebih lanjut, silahkan kalian sambil membaca buku ini ya, buku praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang pada halaman 154. Di situ sudah lengkap dan juga ada contoh-contoh soalnya. Nah, perlu saya ingatkan, kemarin Anda sudah belajar terkait bukti transaksi di perusahaan dagang yang kita kenal dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dari bukti transaksi itu yang menjadi dasar untuk mencatat di jurnal, baik jurnal khusus dan jurnal umum yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, mengingatkan kembali, di sesi yang lalu saya sudah menitipkan materi ini di Google Classroom dan saya minta kalian untuk mengisi di forum diskusi. Kasusnya seperti ini. UD Andita dan UD Agnesti merupakan perusahaan dagang yang sama-sama menjual produk kecantikan kulit atau skincare ya, yang membuat glowing seperti itu. Nah, dalam sistem akuntansinya UD Andita menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi lengkap ya. Sedangkan UD Agnesti hanya menggunakan jurnal umum saja. Nah, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, bolehkah sebuah perusahaan memilih tidak menggunakan jurnal khusus? Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah yang mendasari UD Andita memilih menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum, sedangkan UD Agnesti hanya menggunakan jurnal umum saja? Anak-anak sekalian, setelah saya cek jawaban kalian itu mayoritas benar semua. Di mana pertanyaan pertama kebanyakan menjawab bahwa perusahaan dagang boleh memilih tidak menggunakan jurnal khusus. Karena jurnal khusus itu pada dasarnya bergantung pada kebijakan sebuah perusahaan. Kemudian, apakah yang mendasari sebuah kebijakan itu menggunakan jurnal khusus atau hanya jurnal umum saja? Itu bergantung pada intensitas dan kompleksitas transaksi. Sebagai contoh, misalnya UD Andita di sini menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum. Mungkin UD Andita ini di perusahaannya sudah sangat kompleks transaksinya, pembelian, penjualan itu sering kali terjadi dan tidak mungkin hanya menggunakan jurnal umum saja, dan juga karyawan bagian pembukuannya misalnya banyak banget ya. Jadi akhirnya diputuskan untuk menggunakan jurnal khusus untuk pembelian tunai sendiri, kemudian untuk pembelian kredit sendiri, untuk pengeluaran kas sendiri, untuk penerimaan kas sendiri. Jadi apa? Tujuannya supaya memudahkan pencatatan transaksi pada perusahaan yang kegiatan ekonominya atau transaksinya itu kompleks. Nah, beda halnya dengan UD Agnesti yang hanya menggunakan jurnal umum saja. Mungkin UD Agnesti ini masih usaha yang kecil, tidak terlalu banyak transaksi. Oleh karena itu, pakai jurnal umum saja sudah cukup. Tidak perlu menggunakan jurnal khusus. Karena juga tenaga pembukuannya sedikit seperti itu. Jadi kuncinya adalah perusahaan itu
kebijakannya bisa berbeda-beda. Bisa menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus, bisa hanya menggunakan jurnal umum saja. Tergantung pada intensitas dan kompleksitas sebuah transaksi di perusahaan dan juga ketersediaan SDM. Dalam hal ini adalah tenaga akuntan. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada sesi praktik. Nah, di sini saya membawa 6 butir soal kaitannya dengan perusahaan dagang UD Juniarti. Nah, sebagai catatannya, UD Juniarti ini merupakan sebuah perusahaan dagang yang mana pada bulan Juni 2021 mengalami beberapa transaksi. Ini hanya potongan transaksi saja. Dan UD Juniarti ini membuat kebijakan bahwa mereka mencatat pada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, mari kita selesaikan transaksi yang ada di UD Juniarti. Kita catat di jurnal khusus. Oke, kita catat di jurnal khusus. Soal yang pertama, tanggal 2 Juni 2021, UD Juniarti membeli secara tunai. Ada 3 barang. Inventaris toko 15 juta, perlengkapan toko 2,5 juta, barang dagangan 130 juta. Kalau UD Juniarti membeli barang dagangan dan barang-barang lainnya secara tunai, masuk ke jurnal khusus apa? Ya, betul sekali. Jurnal khusus pengeluaran kas ya. Karena kasnya berkurang atau dia mengeluarkan kas. Oke, kita mulai mencatat tanggal dulu. Tanggal 2 Juni 2021. Keterangannya kita isi, yang dibeli pertama adalah inventaris toko. Refnya kita kosongi dulu ya. Kemudian debitnya kita catat di lain-lain, 15 juta. Loh, kenapa tidak di kolom pembelian? Ya, karena dalam perusahaan dagang, akun pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan. Seperti itu. Baik yang secara tunai maupun secara kredit. Kemudian kreditnya adalah kas 15 juta. Debit kreditnya imbang ya. Akuntansi harus mencatat balance ya, debit dan kredit itu jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Yang kedua adalah perlengkapan toko. Perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko itu karena bukan barang dagangan, maka kita catat di kolom lain-lain. Ya, 2,5 juta. Kasnya 2,5 juta. Yang ketiga, karena membeli barang dagangan, maka di sini keterangannya adalah pembelian barang dagangan. Masukkan di kolom pembelian, karena ini barang dagangan ya, 130 juta. Kasnya dimasukkan 130 juta. Nah, debit kreditnya itu harus seimbang ya anak-anak. Jadi di sini semuanya sudah seimbang. 100 berapa? 130 juta ditambah 15 juta ditambah 2.500.000. Berarti 147.500.000. Semuanya imbang atau balance. Seperti itu. Kita masuk transaksi yang kedua, yakni tanggal 6 Juni 2021 dibayar biaya iklan ke radio sebesar 750.000. Nah, kalau ini mengeluarkan kas atau menerima kas atau apa? Ya, betul. Ini mengeluarkan kas karena membayar biaya iklan menyebabkan pengurangan jumlah kas pada sebuah perusahaan. Maka kita catat di jurnal pengeluaran kas ya. Kita tambah kolomnya, kemudian dimasukkan tanggalnya. Tanggalnya 6 Juni 2021. Nah, ini berarti apa keterangannya? Pembayaran biaya iklan.
Berarti debitnya apa? Harusnya debitnya adalah kalau di jurnal umum beban iklan, kreditnya kas. Kalau di jurnal khusus tidak ada akun beban iklan, maka dimasukkan di lain-lain ya. 750.000. Kasnya juga 750.000. Transaksi yang ketiga, tanggal 7 Juni 2021, penjualan barang kepada UD Vicky sebagai berikut. Yang tunai 16 juta, yang kredit dengan syarat 3/10 N/30, 12.500.000. Ini syarat pembayarannya 3/10 N/30. Apabila melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka dia akan mendapatkan potongan 3%. Si pembeli itu mendapatkan potongan 3%. Namun, apabila tidak memanfaatkan waktu diskon, jumlah pembayarannya tetap sama sesuai harga yang difaktur, maksimal 30 hari setelah terjadinya transaksi. Oke, mari kita catat transaksi tanggal 7 Juni ini. Karena menjual barang secara tunai, maka dimasukkan pada jurnal apa? Iya, betul. Jurnal penerimaan kas ya. Kita masukkan tanggalnya dulu, 7 Juni 2021. Keterangannya adalah penjualan barang kepada UD Vicky. Ya, seperti ini. Kemudian debitnya adalah kas karena dia menerima uang tunai ya, 16 juta. Kemudian kreditnya adalah penjualan karena tunai ya, 16 juta. Nah, ini yang di jurnal penerimaan kas ya. Jadi kalau menerima kas dimasukkan di jurnal penerimaan kas. Nah, kalau untuk transaksi yang nomor 2 bagaimana? Ini kan menjualnya secara kredit. Ya, masukkan ke jurnal penjualan ya. Oke, tanggalnya kita input 7 Juni 2021. Nomor fakturnya karena belum ada, kita kosongi. Kemudian syarat pembayarannya 3/10 N/30. Nah, mohon perhatian untuk nomor faktur ini apabila di soal nanti kalian menemukan ada nomornya, silahkan diinput ya di sini. Kemudian debiturnya siapa? Dicatat. Oh, di sini UD Vicky. Refnya dikosongi, kemudian jumlahnya berapa? Oh, 12.500.000. Seperti itu. Transaksi nomor 4, tanggal 8 Juni, pembelian barang dagang dari UD Momamo seharga 22.500.000. Nah, ini ada syaratnya ini ya, 3/10 N/30. Berarti pembeliannya secara kredit atau tunai? Ya, betul, secara kredit. Kalau pembelian secara kredit, maka dicatat di jurnal pembelian. Masukkan tanggalnya 8 Juni 2021. Keterangannya adalah pembelian barang dagangan dari UD Momamo. Syarat pembayarannya 3/10 N/30. Refnya kita kosongi. Jumlah pembeliannya berapa? 22.500.000. Refnya kita kosongi. Kemudian berarti ini kan hutang ya, berarti utang dagang di kredit. 22.500. Oke, transaksi nomor 5. Tanggal 13 Juni 2021 diterima nota kredit dari UD Momamo sebesar 22.500.000. Kalau diterima nota kredit berarti ada transaksi apa? Ada transaksi retur pembelian. Jadi kalau kita ingat waktu kemarin kita bahas bukti transaksi, itu ada nota debit dan nota kredit. Kalau kita mengembalikan barang yang kita beli,
itu kita sambil melampirkan nota debit. Kemudian sebagai balasannya oleh si penjual itu memberikan kepada kita nota kredit. Yang itu artinya bahwa retur pembelian kita itu telah di ACC atau telah disetujui. Berarti ini ada transaksi retur. Kalau retur itu dimasukkan di mana? Kok di jurnal khusus nggak ada jurnal khusus tentang retur? Ya, dimasukkan ke jurnal umum. Jadi setiap transaksi, kalau nggak ada jurnal khususnya, masukkan ke jurnal umum. 13 Juni 2021, keterangannya, debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah retur pembelian. Kenapa utang dagang debit, retur pembelian kredit? Karena kalau kita membeli barang secara kredit, itu kan menambah utang. Catatannya kan seperti ini. Persediaan barang dagang, kemudian kreditnya utang. Nah, kalau barang itu dikembalikan, berarti otomatis utangnya berkurang kan ya? Berarti di debit. Kemudian kreditnya apa? Retur. Seperti itu. Utang dagangnya berapa berarti? 22.500.000. Dikembalikan semua ya berarti ini kasusnya. Kemudian kreditnya berapa? 22.500.000. Seperti itu. Kemudian transaksi yang terakhir tanggal 23 Juni 2021 dijual barang dagangan kepada toko Nanda dengan menerima sebuah wesel tanpa bunga. Berarti kalau menggunakan pembayaran menggunakan wesel tanpa bunga berarti apa? Piutang ya. Piutang wesel. 23 Juni 2021 debitnya adalah piutang wesel. Kreditnya apa? Penjualan. Masing-masing 14 juta. Oke anak-anak, tadi kita telah belajar praktik mencatat transaksi pada jurnal khusus. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar memposting pada buku besar utama dan buku besar pembantu pada perusahaan dagang. Oke, sekian saja pemaparan materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, semangat terus untuk berprestasi. Prestasi yang besar dimulai dari prestasi yang kecil. Contohnya adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Dengan Anda menyelesaikan tugas tepat waktu, maka itulah mengindikasikan bahwa Anda itu disiplin. Dengan Anda disiplin, Anda bisa semangat dan bisa terus memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.